أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian insyaallah taala kita lanjutkan sebagaimana biasa. Kita akan membacakan kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala, yang pada pembahasan pagi hari ini insyaallah taala kita masuk pada bab yang terakhir dari kitab ini, yang insyaallah taala pada pembahasan yang akan datang kita akan berpindah pada kitab yang lainnya. Dan sebenarnya kitab ini sebagaimana penjelasan di awal terdiri dari 6 kitab yang merupakan rangkaian dari pembahasan kitab Nahwu Akhlaqis Salaf, namun sampai hari ini kita belum dapatkan kitab-kitab yang lain dari kelengkapannya tersebut, sehingga kami memberikan pandangan bahwa untuk pembahasan berikutnya kita akan berpindah langsung pada pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan masalah adab-adab dan akhlak yang penting untuk kita ketahui dan kita pelajari, yang insyaallah akan kita ambilkan dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, yang insyaallah kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah pada pembahasan pagi hari ini kita akan selesaikan dulu dalam bab yang ringkas, yaitu bab yang ke-17. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala, penulis membawakan judul dalam bab ini Ahadisu la asla laha au mawdu'atun fi makarimil akhlaq. Beliau menyebutkan bab dengan judul hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya atau hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang tidak sahih sama sekali, terutama yang terkait dengan makarimul akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan akhlak-akhlak yang mulia itu. Dan cukuplah apa yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang fadilah atau keutamaan yang besar dari akhlak yang mulia itu, sehingga kita tidak membutuhkan terhadap riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang terkait dengan masalah akhlak-akhlak yang mulia ini, yang ternyata hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang maudhu' atau hadis-hadis yang palsu misalnya, yaitu sesuatu yang disandarkan sebagai hadis atas nama Nabi SAW, namun
hal itu bukanlah hadis dari beliau, hanyalah riwayat-riwayat yang tidak jelas, la aslalaha, yang tidak ada asal usulnya, atau bahkan yang sangat-sangat dhaif dan sebagainya. Karena itu ma'asyiral muslimin, cukuplah kita mengambil riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini. Hanya saja setelah beliau banyak menyebutkan kepada kita hadis-hadis yang sahih terkait dengan akhlak yang mulia tersebut, maka beliau pun juga merasa perlu untuk menyebutkan sebagian riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu tersebut, ataupun yang sangat-sangat dhaif atau yang tidak ada asal usulnya, supaya kita juga mengetahuinya. Dan dengan itu kita juga mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di dalam bab ini beliau menyebutkan sebagiannya saja. Karena itu kita akan selesaikan, setelah itu kita akan jelaskan riwayat-riwayat yang sahih dan pentingnya hal tersebut, dan bagaimana bahayanya apabila kita berpegang dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas tadi. Taib. Qala hafidhallahu ta'ala, penulis yaitu Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafidhallah mengatakan, za'ama ba'dun nas anna makarimal akhlaq tusbitu bil ahaditsid dha'ifah. Sebagian orang mereka menyangka atau mengira bahwasannya akhlak-akhlak yang mulia itu ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang dhaif saja. Li'annaha min babil fadail, disebabkan karena pembahasan masalah akhlak yang mulia itu masuk dalam bab fadail, keutamaan amal atau fadilah amal. Ini yang biasanya, ya, karena ma'asyiral muslimin, karena memang sebagian besar terutama dari kalangan orang-orang yang masih jahil, masih bodoh, mereka menganggap ma'asyiral muslimin, karena pembahasan tentang akhlak yang mulia itu terkait dengan fadilah amal, maka mereka bermudah-mudahan atau menggampang-gampangkan menjadikan hadis-hadis dhaif sebagai sandaran untuk pembahasan fadilah amal. Ini tidak benar, ya. Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat besar, apalagi dalam pandangan para ulama ahlul hadis. Nanti insyaallah di akhir pembahasan akan kita jelaskan tentang masalah ini. Yang jelas mayoritas orang atau kebanyakan orang mengira bahwa hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan akhlak yang mulia ini hanyalah ditetapkan, disandarkan berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang dhaif saja. Padahal tidak demikian. Karena mereka mengira ini masalah gampang, masalah mudah, apalagi terkait dengan fadilah amal, keutamaan amal. Ini tidak boleh sebenarnya menurut pandangan ulama ahlul hadis. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa hadha dhannu mardudun fi ghairi hadzal wad'i. Sangkaan yang semacam ini, kata beliau, adalah perkara yang mardud, tertolak, tidak bisa diterima, ya, terutama dalam pembahasan yang mungkin selain pembahasan ini insyaallah. Walakin alladhi yazirul muslim ghadban lillahi wa rasulihi ayusbiha haula'il qaum yaktaluna al-ahadis al-wahiyah min kulli wahdin wa sobin hatta innahum rawju ahadisa la aslalaha au mawdu'ah au dha'ifah jiddah. Beliau mengatakan, iya, akan tetapi beliau mengatakan bahwa sungguhnya kebanyakan dari manusia ini mereka menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW disebabkan mereka telah menjadikan atau menyandarkan hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan ini, yaitu dari semua sisi dan semua arahnya ternyata mereka bersandar kepada hadis-hadis yang la aslalaha, tidak ada asal usulnya, au mawdu'ah, atau hadis-hadis dengan riwayat yang palsu, au dhaifah jiddan, atau dalam riwayat-riwayat yang sangat-sangat lemah sekali. Artinya apa? Iya, kita lihat kebanyakan di antara manusia ini seringnya bermudah-mudahan, sehingga menjadikan riwayat-riwayat yang tidak jelas tadi itu menjadi sandaran di dalam pembahasan akhlak yang mulia.
ataupun bab-bab dan yang lainnya. Dan ini akan menimbulkan kemurkaan Allah dan Rasulnya, karena dia berarti telah melakukan apa? Kedustaan kepada Nabi SAW di dalam membahas sesuatu yang dikatakan hadis padahal bukan. Yang insya Allah nanti akan kita jelaskan madaratnya tentang masalah ini. Oleh karena itu Syekh mengatakan wadunaka ba'duha, dan berikut ini kami akan sebutkan sebagian riwayat-riwayat hadis yang palsu atau yang maudhu atau yang dhaif sekali tersebut, ataupun yang tidak jelas asal usulnya, litahaddaroha wa tahaddaro minha, supaya kita berhati-hati darinya dan kita bisa mengingatkan manusia dari perkara tersebut. Li'alla yaqa'al muslimun atau yaqa'al muslimuna fil kadbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya kaum muslimin tidak terjatuh dalam perkara kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ma'asyiral muslimin. Karena kalau kita di dalam menyampaikan sesuatu perkara agama ini, lalu kita mengatakan misalnya, oh bahwa Rasulullah bersabda begini, Rasulullah berkata begini, Rasulullah melakukan ini, melakukan itu, padahal tidak jelas dari mana sumbernya. Apakah ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan seperti itu? Maka yang demikian berarti kita telah melakukan apa? Kedustaan, kebohongan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kebohongan atas nama beliau tentu tidaklah sama dengan kalau kita berdusta atas nama yang selain beliau. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar, dan para ulama kita sudah mentahdir atau memperingatkan kita darinya supaya berhati-hati. Sementara banyak di antara orang menggampang-gampangkan masalah ini. Mereka bohong atas nama Nabi, atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak sadar. Ya, dan dianggap remeh. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Nanti akan kita jelaskan sebagian dalil-dalil masalah itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Syekh di sini menyebutkan sebagian riwayat-riwayat yang dhaif atau yang palsu atau yang tidak jelas asal usulnya itu, na'am, dalam rangka agar kita berhati-hati darinya, atau kita juga bisa mengingatkan orang lain agar juga berhati-hati dan waspada darinya. Jangan menggampang-gampangkan menyampaikan sebuah riwayat yang enggak jelas asal usulnya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bentuk kedustaan. Nah, di antara riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak jelas tentang masalah ini dalam hal akhlak yang mulia, beliau menyebutkan beberapa hadis tentangnya. Yang pertama, beliau menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya dikatakan ini adalah sabda Nabi yang mengatakan su'ul khalqi dzanbun la yughfaru. Su'ul khalq, yakni jeleknya akhlak itu, kata Rasulullah, atau akhlak yang jelek itu, dzanbun la yughfaru, yaitu suatu dosa yang tidak bisa diampuni. Perhatikan, ini satu kalimat yang kelihatannya indah. Katanya su'ul khalq, yakni akhlak yang jelek itu adalah suatu dosa yang tidak akan pernah diampuni. Riwayat ini, kata Syekh Salim Al-Hilali, la aslalahu, tidak jelas asal usulnya, dari mana sumbernya. Ya, auradahu Al-Ghazali rahimahullah fi Ihya Ulumuddin. Riwayat ini dibawakan, diceritakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Naam, dan kitab ini masyhur di kalangan umat Islam di Indonesia khususnya, ya. Namun sayangnya kitab ini penuh dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas, riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang sangat-sangat lemah, bahkan la aslalah, yang tidak jelas asal usulnya. Bahkan pentahqiq kitab ini, yang mengoreksi kitab ini, Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, di dalam catatan kakinya ketika membahas semua riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, seringnya mengatakan hada maudhu, hada lasla aslalah, hada dhaifun jidda, dan seterusnya. Banyak sekali. Ini adalah riwayat yang palsu, ini riwayat yang dhaif sekali, ini adalah riwayat yang tidak jelas asal usulnya. Dan saking banyaknya, ya,
maka ma'asyiral muslimin, kitab ini banyak dipenuhi oleh riwayat-riwayat yang tidak jelas. Dan dimaklumi ma'asyiral muslimin, karena Al-Ghazali rahimahullah bukanlah ulama ahlul hadis, ya. Dan ketika menulis kitab ini, konon katanya atau riwayat yang ada menjelaskan, beliau jauh dari buku-buku hadis. Beliau hanyalah menulis apa yang terlintas di hatinya, di pikirannya, lantas ditulis. Ternyata buku ini banyak menyesatkan, ya, dan menimbulkan banyak sekali kebid'ahan dalam amalan, dan banyak mengandung kesufian atau jauhnya dari sunnah Nabi SAW. Sehingga walhamdulillah beliau kemudian pada akhir-akhir hidupnya dikabarkan beliau bertobat. Beliau berlepas diri dari kitab ini dan juga kitab-kitab lain beliau yang ditulis, yang di dalamnya penuh dengan kedhaifan, riwayat yang tidak jelas dan sebagainya. Dan beliau meninggal dalam keadaan insyaallah sudah bertobat dari buku-bukunya tersebut, wallahu alam. Meskipun pada akhirnya kitab yang dia tulis tersebar ke seluruh dunia, termasuk diantaranya kitab ini. Namun terkadang kalau kita jelaskan riwayat ini dhaif, riwayat ini palsu, banyak orang marah, banyak orang mencela, banyak orang yang kemudian tidak mau terima. Padahal para ulama ahli hadis, iya, meneliti kitab tersebut dan menjelaskan riwayat-riwayat hadis yang ada di dalamnya, iya, dalam rangka untuk menjelaskan, ya, mana riwayat yang sahih, mana yang tidak, supaya kita jangan bermudah-mudah di dalam berbohong atau berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi kejahatan yang besar. Tetapi kadang orang tidak paham. Karena itulah sekali lagi, yang seperti ini banyak dalam kitab ini dan juga yang selainnya. Contohnya hadis yang konon hadis ini, su'ul khalq dan bun la yughfar, bahwa akhlak yang jelek itu adalah suatu dosa yang tidak diampuni. Ini tidak benar. Dari sisi riwayat tidak jelas asal usulnya, dari sisi makna juga bertentangan, ya, di dalam pandangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa dosa besar apapun, ya, asalkan bukan syirik, bukan menyekutukan Allah, maka ada kemungkinan besar untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik, menyekutukan Allah, jelas itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Tetapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka para ulama menjelaskan bahwa dosa besar apapun, ya, apakah itu membunuh, merampok, berdusta, mencuri, berzina, dan apapun dosa besar, asalkan dia bukan kesyirikan, bukan kekufuran, dan pelakunya, ya, mati dalam keadaan kafir, maka setiap dosa yang selain kesyirikan dan kekufuran sebesar apapun masih ada kemungkinan besar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi jika pelakunya bertobat kepada Allah sebelum matinya. Ya, nah, maka insyaallah diterima tobatnya. Nah, adapun cuman akhlak yang jelek saja kok dikatakan la yughfar, tidak diampuni, ini tidak benar, ya. Dari sisi makna sudah keliru, apalagi dari sisi sanad dan sebagainya. Maka hadis ini dikatakan oleh banyak ulama la aslalah, suatu riwayat yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Apakah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga enggak ada, riwayat kitab-kitab sunan juga tidak ada, dalam kitab-kitab musnad juga tidak ada, mustadrak juga tidak ada, dan sebagainya, terus terkondi. Nah, begitu, ya, sehingga tidak ada asal usulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ya, ada riwayat juga yang menjelaskan tahluku bi akhlaqillah, ya, atau takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini pun dijelaskan la aslalah,
juga riwayat yang tidak jelas asal usulnya. Auradahu Ibnu Abi Is Al-Hanafi rahimahullah fi syarah Aqidah At-Tahawiyah wa Suyuti fi Ta'nifil Haqiqah Al-Aliyah duna isnadin au azul li ahadin. Naam. Artinya apa? Kitab ini diriwayatkan, hadis yang seperti ini atau riwayat yang seperti ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Demikian pula Al-Imam As-Suyuti, namun tidak disebutkan sanad-sanadnya dari mana dan juga tidak disandarkan kepada seorang pun siapa yang meriwayatkannya. Namun tersebar begitu saja dan dianggap sebagai suatu riwayat dari hadis Nabi SAW, padahal tidak benar, tidak ada asal usulnya. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Ini adalah riwayat yang tidak sahih alias tidak jelas asal usulnya. Yang ketiga, inna ahsanal hasani al khulqul hasan. Ada sebuah riwayat juga yang mengatakan sesungguhnya sebaik-baik perbuatan yang baik, perhatikan ya, sesungguhnya sebaik-baik perbuatan yang baik al-khuluqul hasan, yaitu akhlak yang baik. Perhatikan ya, maknanya indah, maknanya bagus. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan yang baik adalah akhlak yang baik. Riwayat ini maudhu', hadis atau riwayat yang palsu ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam silsilah ahadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Kita enggak butuh riwayat yang semacam ini. Di sana ada riwayat-riwayat yang lebih sahih sebagaimana diriwayatkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lain yang sudah kita sering kenal. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Atau riwayat yang lainnya, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Hal itu sudah dilewati pembahasan kita di sini. Lihat pada halaman ke-35 dari kitab ini pada bab yang ke-12, di sana disebutkan riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini, sehingga kita enggak butuh riwayat tadi yang jelas-jelas palsu. Yang keempat, beliau membawakan sebuah riwayat lagi. Su'ul khalq syu'mun wa syararukum aswa'akum khuluqa. Su'ul khalq, akhlak yang jelek itu, kata beliau, syu'mun, adalah suatu apa? Kesialan atau kemalangan. Perhatikan, akhlak yang jelek itu adalah suatu kesialan atau kemalangan. Wa syararukum aswa'akum khuluqa, dan sejelek-jelek orang di antara kalian adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Nah, ini pun juga disebutkan riwayat yang maudhu', riwayat yang palsu. Disebutkan oleh Syalbani dalam silsilah ahadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah, hadis-hadis riwayat yang dhaif dan maudhu'. Nah, kemudian berikutnya lagi kata Syekh, yaitu sebuah riwayat yang menjelaskan al-khulqul hasanu atau al-khulqul hasanu yadibul khataya. Akhlak yang baik itu adalah yakni bisa meluluhkan, menghancurkan atau membersihkan dosa-dosa. Akhlak yang baik itu katanya adalah bisa meluluhkan, melenyapkan, menghancurkan yang namanya dosa-dosa. Kama yadibul ma'ul jalid, sebagaimana ya air itu bisa menghilangkan al-jalid, yaitu gunung es. Pernah lihat ya, gunung es atau salju ya, yang kemudian datang turun hujan misalnya, maka dia akan meleleh dengan sebab air hujan yang menimpanya. Digambarkan seperti itu. Akhlak yang baik bisa melelehkan atau melenyapkan atau menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air
bisa melelehkan, yaitu gunung es. Wal khulqu su' yufsidul amal, dan akhlak yang jelek itu sebaliknya, akhlak yang jelek itu bisa merusak amal. Kama yufsidul khallu al asala, sebagaimana cuka bisa membuat rusaknya madu. Cuka membuat rusaknya madu. Hadis ini Masya Allah kelihatan sepertinya riwayat yang indah, namun riwayat dengan kalimat semacam ini dhaifun jidda, riwayat yang sangat-sangat dhaif. Disebutkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah ahadits ad-dhaifah wal maudu'ah, riwayat-riwayat hadis tentang hadis-hadis yang sangat dhaif dan juga riwayat yang palsu. Naam. Demikian pula yang terakhir, beliau menyebutkan satu riwayat lagi, makarimul akhlaqi asyaratun, akhlak yang mulia itu ada 10 macam katanya. Takunu fir rajul wala takunu fi ibnihi, ya, ada pada seseorang namun tidak ada pada anaknya. Wa takunu fil ibni wala takunu fi abihi, dan terkadang ada pada anaknya tapi tidak ada pada bapaknya. Wa takunu fil abdi wala takunu fi sayyidih, ada pada seorang budak tetapi tidak ada pada majikannya. Ya, begitu katanya, ya, bahwa akhlak yang mulia itu ada 10 macam, yang terkadang hal ini ada pada seseorang tapi tidak dimiliki oleh anaknya, atau terkadang ada pada seorang anak tidak ada pada bapaknya, atau terkadang ada pada seorang budak namun tidak ada pada majikannya. Faqasamuha Allahu azza wa jalla liman arada sa'adata, dan 10 akhlak yang seperti ini Allah berikan, Allah bagikan kepada orang yang menghendaki kebahagiaan. Artinya apa? 10 jenis macam akhlak yang mulia ini tidaklah Allah berikan kepada seseorang kecuali orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu katanya. Apa 10 akhlak tersebut? Yang pertama, sidqul hadis, jujurnya perkataan, atau orang yang jujur atau benar di dalam berkata-kata. Masya Allah, ya, ini memang benar bahwa ini termasuk akhlak yang mulia, ya. Wasidqul ba'si, yang kedua adalah orang yang jujur atau benar keberaniannya. Wa hifdzul lisani, yang ketiga orang yang menjaga lisan atau hifdzul lisan, menjaga lisan, ini termasuk akhlak mulia. Yang keempat, wa i'ta'us sa'il, memberikan pemberian kepada orang yang meminta. Artinya jika ada orang yang meminta sesuatu, maka kita berikan sesuai dengan kemampuan. Ini termasuk akhlak yang mulia. Yang kelima, yang kelima, wal mukafa'atu bis sana'i, yakni apa? Memberikan upah atau tunjangan kepada orang yang bekerja. Jadi kalau kita punya pegawai, punya pekerja yang bekerja pada kita, maka kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya, kita bayar upahnya dengan benar, tidak boleh mendolimi hak-haknya dan sebagainya. Ini termasuk akhlak yang mulia. Wa adaul amanah, dan menunaikan amanah, yaitu menunaikan amanah sebagaimana yang diamanahkan kepada kita. Kemudian berikutnya wasilatur rahim, dan silaturahim, ini yang ketujuh. Yang berikutnya yang kedelapan, watadammamu minal jar, tadammamu minal jar, yang kedelapan adalah mempunyai perasaan malu kepada tetangga. Artinya apa? Kita harus memiliki rasa malu kepada tetangga dalam hal berbuat kejelekan atau tidak membantunya dan sebagainya. Kemudian berikutnya watadammunam, ya, li sahib, juga memiliki perasaan malu kepada teman atau orang lain yang menjadi teman kita. Wa ikra'ud dhaif,
yakni sama dengan ikramud dhaif, memuliakan tamu, menyambut tamu, ya, melayani tamu dengan baik. Dan yang ke-10, nah itu tadi, yang ke-10 ya adalah ikramud atau ikra'ud dhaif, yaitu ke-10 adalah memuliakan tamu. Saya ulangi, disebutkan dalam riwayat ini termasuk dari akhlak-akhlak mulia. Pertama, jujur atau benar dalam perkataan. Kedua, jujur dalam hal keberanian. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, memberikan sesuatu kepada orang yang minta atau meminta. Yang kelima, memberikan upah atau tunjangan kepada orang yang bekerja. Yang keenam, menunaikan amanah. Yang ketujuh, bersilaturahim. Yang kedelapan, memiliki rasa malu kepada tetangga. Yang kesembilan, memiliki rasa malu kepada teman. Dan yang ke-10, menyambut atau memuliakan tamu. Dan yang terakhir beliau menyebutkan wa ra'suhunna al-haya, dan pokok dari itu semua, inti daripada semua akhlak tersebut adalah ada pada al-haya, rasa malu. Ya, malu ini termasuk akhlak yang mulia dan baik sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis. Al-haya'u la ya'ti ilal khair, bahwa rasa malu itu tidaklah datang kecuali kebaikan, atau tidak ada ya kejelekan sama sekali pada orang yang memiliki rasa malu. Pertama, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa dan maksiat, ya, juga malu kepada diri sendiri, malu terhadap orang lain, dan yang lain cara melakukan kejelekan dan seterusnya. Yang rasa malu yang baik ini akan mendorong seseorang untuk terus berakhlak mulia, untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah dan sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, nah, riwayat ini kata Syekh Salim Al-Hilali dhaifun jidda, riwayat yang sangat-sangat lemah, ya, dan tidak sah sebagai hadis yang sahih. Sehingga riwayat ini pun juga dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ahadits adz-dhaifah wal maudhu'ah, riwayat-riwayat hadis yang dhaif dan maudhu' atau palsu, sehingga riwayat tadi tidak sahih. Ma'asyiral muslimin, maka sepantasnya kita hanya mencukupkan diri sajalah dengan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih yang telah disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, dan juga sebagian tadi telah kami sampaikan. Dan di dalam bab yang ke-13, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah telah menjelaskan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana disebutkan pada halaman ke-37 sampai halaman ke-40 dalam kitab beliau tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, dengan pembahasan ini selesai, ya, selesailah kitab ini, dan walhamdulillah bisa kita selesaikan, iya, mulai dari bulan apa kemarin, Agustus apa September, ya, kita baru mulai kemarin, sehingga iya kita bisa selesaikan sekitar kurang lebih 2,5 bulan pembahasan kitab ini, walhamdulillah. Dan insyaallah setelah ini nanti kita pekan depan akan mulai membacakan kitab, yaitu tentang Kitabul Jami', kitab kelengkapan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dengan membacakan hadis-hadis seputar adab-adab dan akhlak yang mulia yang insyaallah sangat kita butuhkan sekali, ya. Nah, ma'asyiral muslimin, sebelum ditutup maka kami juga ingin mengingatkan sebagaimana diingatkan penulis hafizahullah taala, yaitu agar kita berhati-hati dari banyak meriwayatkan riwayat-riwayat hadis yang palsu atau yang sangat dhaif atau yang tidak jelas asal usulnya. Kenapa demikian? Di sana ada banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahayanya kalau kita berbicara dan menyampaikan suatu perkara agama, kemudian kita menukil sebuah riwayat hadis atau riwayat tentang sirah atau tentang apa saja yang terkait dengan Nabi SAW. Ini bahaya kalau ternyata yang kita sebutkan dan kita sampaikan ternyata riwayat-riwayat yang maudhu atau palsu, atau riwayat yang sangat dhaif,
atau yang tidak jelas asal usulnya, berarti apa? Kita telah melakukan kebohongan, kita telah melakukan kedustaan atas nama Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, naam, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya dari neraka. Berarti kan nih, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Lihat ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW, yakni mereka-mereka yang menyampaikan sebuah riwayat ataupun perkataan yang disandarkan atas nama Nabi SAW, menyampaikan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang bukan perkataan Nabi tapi dianggap itu sabda Nabi. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk apa? Kebohongan. Kalau kita bohong atas nama orang saja, itu termasuk dosa. Apalagi kita bohong atas nama agama, bohong atas nama Rasulullah, bohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan dosa yang sangat besar sekali. Kita, ma'asyiral muslimin, berdusta atas nama orang tua kita, itu dosa. Berdusta atas nama teman kita juga berdosa. Misalnya kita juga berdusta atas nama presiden misalnya, ya. Oh, Pak Presiden bilang begini padahal tidak. Ini termasuk apa? Kita bisa ditangkap nanti karena kita telah menyampaikan berita hoak, berita bohong misalnya. Ini termasuk kejahatan yang besar karena kita telah bohong atas nama tokoh penting di negeri kita ini misalnya. Apalagi kalau kita bohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkara kecil, tapi perkara dosa yang sangat besar, yang Rasulullah mengatakan dan mengancam, siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia ambil tempat duduknya nanti di akhirat, yaitu di neraka nanti. Naudzubillah. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan dusta atau bohong, yakni dia selalu menceritakan apa saja yang dia dengar. Cukuplah seseorang itu dinyatakan sebagai pendusta, pembohong, tukang bohong. Kapan? Yaitu kalau dia selalu menceritakan apa saja yang dia dengar. Ada orang bilang, oh Rasulullah bersabda begini, Rasulullah berkata begini, Rasulullah berbuat begini, padahal dia tidak tahu benar tidaknya tentang masalah tersebut. Maka yang demikian adalah termasuk pendusta, ma'asyiral muslimin. Karena itulah tidak selayaknya bagi seorang muslim bermudah-mudah menyampaikan riwayat-riwayat yang konon katanya dari sabda Nabi, sampai dia betul-betul yakin betul, mengetahui betul bahwa itu adalah hadis yang sahih. Sehingga ma'asyiral muslimin, tidak boleh kita gampang-gampang atau bermudah-mudah meriwayatkan ini. Bahkan ma'asyiral muslimin, menyampaikan riwayat hadis-hadis yang dhaif sekalipun, meskipun dalam masalah fadilah amal, maka para ulama kita itu tidak gampang-gampang, tidak bermudah-mudah, bahkan mereka membolehkan itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Karena apa? Dalam masalah hadis yang dhaif yang terkait dengan masalah fadailul amal atau fadilah amal, maka para ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh, hatta dalam permasalahan fadilah amal tidak boleh disampaikan dalam riwayat-riwayat hadis yang dhaif. Meskipun sebagian ulama lain berpendapat boleh, tapi dengan syarat-syarat begitu. Nah, kebolehannya itu pun mereka mengatakan bahwa sifatnya hadis dhaif itu hanyalah dipakai dalam masalah fadilah amal, namun banyak riwayat-riwayat yang mendukung lainnya yang lebih sahih, yang sesuai dan mirip
dengan riwayat hadis yang dhaif tersebut. Kalau tidak ada, maka tidak boleh secara asal. Begitu. Dan dalam masalah ini para ulama memberikan syarat yang ketat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam permasalahan ini, ya, dan juga para ulama lain, bahwa menjadikan riwayat-riwayat hadis yang dhaif untuk fadilah amal itu dibolehkan, namun ada syarat-syarat yang ketat. Apa itu? Pertama, bahwa hadis yang disampaikan tentang fadilah amal itu bukanlah hadis yang sangat-sangat dhaif dan bukan pula hadis yang palsu. Ini harus diperhatikan. Minimal hadis itu derajatnya kedhaifannya ringan dan juga ada riwayat lain yang menguatkannya. Begitu. Kalau riwayatnya jelas-jelas palsu, jelas-jelas sangat dhaif, enggak boleh dipakai meskipun untuk fadilah amal. Ini syarat yang pertama dan ini ketat dan ini enggak mungkin kita wujudkan. Yang kedua, hadis yang dhaif itu masuk dalam pembahasan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Artinya apa? Di sana ada riwayat-riwayat hadis sahih yang lainnya yang semakna dengan riwayat hadis yang dhaif, sehingga menjadikan hadis yang dhaif, ya, yang berkaitan dengan fadilah amal itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain yang sahih, misalnya terkait dengan keutamaan sholat, keutamaan baca Quran, keutamaan sholat tahajud misalnya, ya, ada riwayat yang dhaif. Namun di sana ada riwayat-riwayat lain yang sahih yang menjelaskan semakna dengannya. Maka yang demikian tidak mengapa. Wallahu alam. Itu penjelasan para ulama. Yakni ada masuk dalam riwayat yang sahih. Yang ketiga, di dalam menyampaikan atau mengamalkan hadis yang dhaif tadi, meskipun terkait dengan fadilah amal, kata para ulama, enggak boleh diyakini kesahihannya. Tetap dinyatakan hadis ini dhaif. Ya, namun terkait dengan fadilah amal dan banyak riwayat lain yang mensahihkannya atau yang lebih sahih, maka kita mengamalkan. Namun tidak boleh menyatakan dan meyakini kesahihan hadis dhaif tersebut karena memang jelas-jelas dhaif. Dan yang keempat, kata ulama adalah bahwasannya hadis yang dhaif itu, ya, tidak boleh dipopulerkan, tidak boleh disebar-sebarkan, tidak boleh didakwahkan. Iya. Nah, seperti itu. Ini adalah syarat yang ketat yang para ulama mengatakan enggak mungkin bisa diwujudkan bagi orang yang apalagi tidak mengerti hadis. Orang jahil menyampaikan ilmu agama, namun riwayatnya dhaif. Saya pernah mendapati sebagian orang yang menisbatkan dirinya sebagai dai, sebagai tukang juru dakwah keliling kemana-mana. Jadi kita diingatkan, ya akhi, itu riwayat yang Anda sampaikan itu zat yang sangat dhaif. Enggak boleh kamu bohong atas nama Nabi. Apa jawab dia? Wah, dhaif kan juga hadis katanya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan jahilnya orang tersebut. Ya, diingatkan malah bantah. Ya, nah ini tidak boleh. Makanya ma'asyiral muslimin, sebagai seorang dai, pengajar, pendidik, penyampai dakwah kepada umat, maka kita harus amanah. Lebih-lebih di dalam menyampaikan rujukan-rujukan ilmiah ilmu agama dari Al-Quran maupun hadis-hadis, pilihlah, sampaikanlah hadis yang jelas-jelas kesahihannya, bukan riwayat-riwayat yang palsu atau riwayat-riwayat yang sangat dhaif atau riwayat-riwayat yang tidak jelas asal usulnya, karena dikhawatirkan kita akan terjatuh dalam larangan, yakni berdusta atas nama Nabi SAW, dan termasuk dosa yang sangat besar. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin, selesai pembahasan kita, dan mudah-mudahan, ya, dengan pembahasan ini kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang akan terus menjadi perhiasan bagi kita di dalam mengamalkan sehari-hari. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau tanyakan tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, tafadhol, barakallahu fik. Silakan. Nah, gimana? Ya. Ya. 3 ayat dari Al-Qur'an, terus 30, ya, salasun. Naam.
maksudnya adalah surat Al-Mulk. Baik, ma'asyiral muslimin, ada yang bertanya tentang keutamaan hadis yang menjelaskan fadilah atau keutamaan surat Al-Mulk. Ya, apakah riwayat ini sahih atau tidak? Khilaf para ulama dalam permasalahan ini. Ya, sebagian para ulama menyatakan hadis tentang masalah fadilah atau keutamaan membaca surat Al-Mulk setiap malam hari, ya sebelum tidur terutama, maka dijelaskan dalam riwayat-riwayat tersebut orang yang senantiasa istiqomah membacanya setiap malam maka dia akan dijauhkan dari azab kubur misalnya. Ya, riwayat-riwayat seperti ini sahih apa tidak? Khilaf para ulama. Dan riwayat-riwayat tentang keutamaan surat Al-Mulk ini banyak sekali. Sebagian para ulama mensahihkannya atau menghasankannya seperti yang disebutkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam silsilah ahadits as-sahihah. Banyak riwayat-riwayat yang beliau sebutkan, diantaranya adalah hadis-hadis yang sahih tentang masalah keutamaan surat Al-Mulk ini. Namun sebagian para ulama yang lain mendhaifkannya. Wallahu alam. Yang jelas kalau kita meyakini bahwa riwayat itu adalah riwayat yang sahih berdasarkan penjelasan para ulama yang terpercaya, seperti di zaman kita ini ada Syekh Albani rahimahullahu taala, ataupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ataupun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ataupun Syekh bin Bas, dan juga para ulama yang semisal ini tadi. Maka kalau mereka menjelaskan kepada kita dengan gamblang jelas kesahihan suatu riwayat hadis dengan yakin, maka bisa kita jadikan rujukan untuk menjadi sandaran amal buat kita. Namun kalau di sana kita lebih meyakini penjelasan dan pendapat para ulama tentang dhaifnya riwayat tersebut, maka kita pun tidak mengamalkannya juga tidak masalah. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Adapun setahu kami riwayat yang tadi ini, ya, kalau guru-guru kami sendiri pernah menyatakan itu riwayat yang dhaif. Ya, lain waktu insyaallah akan kita sebutkan lebih rinci mengenai khusus pembahasan surat Al-Mulk ataupun surat-surat lainnya yang terkait dengan fadilah di dalam membacanya. Insyaallah lain waktu akan kita jelaskan lebih jelas, lebih rinci. Ya, yang jelas dalam masalah ini para ulama kita berselisih mengenai kesahihan riwayat tersebut, apakah sahih ataupun dhaif. Yang jelas ini masalah ijtihadiyah di dalam pensahihan atau pendhaifan suatu hadis, ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau kita meyakini kesahihannya dan kita mau mengamalkannya berdasarkan penjelasan para ulama yang terpercaya, tafadhol diamalkan. Ya. Adapun kalau ragu-ragu atau tidak meyakini kesahihannya lantas tidak mau mengamalkannya juga tidak masalah. Wallahu alam bissawab. Nah, seperti itu. Yang lain silahkan. Barakallahu fiik. Ya. Ada? Antum? Tidak ada? Oh, sama pertanyaannya. Barakallah. Ya, silakan. Monggo, agak maju dikit. Ya, silakan. Zikir pagi dan sore. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan terkait dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang zikir pagi dan sore. Iya, banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan hal itu sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar. Namun apa yang beliau sebutkan di sana dan juga para ulama-ulama lain yang menjelaskan dan menyebutkan riwayat-riwayat seperti itu, seperti contohnya dalam kitab Imam Nasa'i yaitu Al-Imam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, ya, atau kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti kitab Al-Kalimatut Thayyib atau Al-Kalamut Thayyib. Ini adalah kitab yang umum yang menjelaskan hadis-hadis tentang berbagai hal termasuk masalah keutamaan zikir pagi dan sore. Nah, di dalam kitab-kitab tersebut jelas ada riwayat sebagian yang jelas-jelas sahih, namun ada satu dua atau sebagian riwayat yang dhaif.
menurut sebagian ulama al-hadis. Oleh karena itu, kalau misalnya ada banyak riwayat-riwayat tentang masalah zikir pagi dan sore itu, kemudian para ulama ya meneliti kembali, mengoreksi kembali riwayat-riwayat tersebut apakah sahih atau tidak, lalu kemudian menjelaskan yang sahih adalah sahih, yang dhaif adalah dhaif dengan sebab ini dan itu misalnya, dan itu adalah dengan penjelasan yang rinci dan kuat serta sahih, maka bisa dijadikan sandaran amal, dalam arti berarti itu adalah koreksian yang bisa dianggap atau benar, begitu. Sehingga kalau dikatakan ini riwayatnya dhaif, maka kita tinggalkan. Ini riwayatnya sahih, maka inilah yang kita amalkan. Itu adalah dalam rangka berhati-hati di dalam mengamalkan suatu amalan ibadah supaya tidak bersandar dengan riwayat-riwayat yang lemah, begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita dapati sebagian para ulama atau para dai masa kini yang meneliti dan menyampaikan sebuah riwayat hadis yang dengan koreksian para ulama lain yang menjelaskan kesahihan suatu hadis ataukah tidak, ya, dan itu kuat sekali hujahnya, kuat kokoh misalnya, ya, dan penjelasannya rinci dan meyakinkan, maka bisa dijadikan pegangan dalam sandaran amal. Sehingga kalau yang dhaif kita tinggalkan, yang sahih itulah yang kita berusaha untuk amalkan. Wallahu alam. Namun bila kemudian datang belakangan koreksian lagi dari para ulama lain yang mengatakan oh enggak bisa, ini riwayatnya sahih, apa alasannya, begini dan seterusnya, maka tidak ada masalah, karena ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah para ulama di dalam memahami suatu riwayat ini berdasarkan sanad-sanadnya apakah sahih atau tidak. Terkadang sebagian ulama mensahihkannya dan sebagian ulama lain meneliti lebih detail dan mendhaifkannya, maka hujah yang kuat, dalil yang jelas gamblang, ya, tentang suatu riwayat itu yang mesti kita lebih pegang daripada sekedar ya penjelasan yang ringkas. Karena apa? Penjelasan yang lebih rinci, keterangan-keterangan yang detail tentang suatu permasalahan ataupun kesahihan ataupun kedhaifan suatu riwayat, maka tentunya ini lebih didahulukan daripada yang tidak menjelaskannya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Nah, maka kalau kita yakin itu sahih, amalkan. Kalau yakin itu enggak sahih, thayyib, kita tinggalkan karena kita yakin bahwa ini tidak sahih. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Cukup ya? Baik, ma'asyiral muslimin, kalau tidak ada lagi barangkali ini dulu, dan insyaallah sekali lagi pada perjumpaan yang akan datang silahkan boleh membawa kitab Bulughul Maram, ya, terutama pada bagian akhir dari kitab tersebut yaitu Kitabul Jami', kitab kelengkapan. Karena hukum asalnya atau penjelasan asalnya kitab itu berkaitan dengan masalah fikih atau hukum-hukum syar'i secara fikih. Namun di bagian Kitabul Jami', kitab kelengkapan itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat-riwayat dan bab-bab tertentu khususnya tentang masalah adab-adab, masalah akhlak, masalah doa-doa dan seterusnya. Insyaallah kita akan kaji pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang bisa disampaikan pada perjumpaan ini. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.